Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulurku, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan keberkahan, semoga selalu senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sedulurku, terima kasih banyak para sahabat-sahabatku semua sekalian telah mensupport dan mendukung perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan untuk semua sahabat-sahabatku sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang kisah ulama terkemuka dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Beliau bernama Mama Abdullah Haq Nuh bin Syekh Ahmad Satibi Gentur bin Syekh Muhammad Said bin Syekh Abdul Qadir Cihanet Ciawi Tasikmalaya bin Syekh Nur Hajid bin Syekh Nur Katim bin Sembah Dalem Bojong bin Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang nasabnya sampai hingga kepada Rasulullah SAW. Kiai Haji Abdullah Haq Nuh atau biasa akrab dipanggil Mama Nuh Gentur atau Aang Nuh Gentur adalah putra dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Ahmad Satibi Al-Konturi atau dikenal dengan sebutan Mama Ajengan Kaler, yang merupakan sosok waliullah yang sangat dihormati dan merupakan guru besar para ulama di tanah Pasundan pada saat itu. Aang Nuh Gentur adalah salah satu ulama kebanggaan tanah Pasundan yang dikenal dengan ketinggian ilmu agama, sekaligus kiai dengan beribu karomahnya, karena sudah banyak orang yang telah membuktikan dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang karomah beliau. Bahkan Aang Nuh Gentur pernah dijuluki sebagai jawara se-Indonesia. Ternyata selain menjadi kebanggaan tanah Jawa Barat, ternyata Aang Nuh Gentur juga menjadi ulama kebanggaan bangsa Indonesia. Berikut saya rangkum kisah nyata tentang karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdullah Haq Nuh atau biasa akrab dipanggil Aang Nuh Gentur. Karomah yang pertama, mobil bisa terbang melewati sungai. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Uci Turtusi bahwa sekitar tahun 1982 dikisahkan Aang Nuh Gentur bersama supirnya sedang berkendara menaiki mobil hardtop menuju ke daerah pesantren Kresek. Di tengah perjalanan, sang supir kemudian menghentikan laju kendaraannya dan berkata kepada Aang Nuh Gentur, "Ang, jalan mobil tidak bisa lewat ke jalan itu karena jembatan yang menghubungkan sungai sedang dalam perbaikan." Namun Aang Nuh Gentur kemudian menjawab, "Sudah, nggak apa-apa, jalan aja terus lewat jalan itu saja." Sang supir lalu merasa bingung, kemudian ia berkata lagi, "Tapi Ang, tidak ada jembatannya karena jembatannya sedang diperbaiki. Kita harus memutar jalan mencari jalan yang lain karena bagaimana bisa mobil kita melewati sungai tanpa ada jembatan?" Namun dengan santai Aang Nuh Gentur kemudian menjawab, "Sudah, nggak apa-apa, pakai jalan itu saja, maju aja terus." Akhirnya mobil pun terus berjalan melanjutkan perjalanannya hingga sampailah di jembatan yang putus karena sedang dalam perbaikan. Dengan tambah kebingungan kemudian sang supir berkata lagi, "Ang, jembatannya putus." Namun dengan santai sambil memejamkan matanya bersandar bersantai di kursi mobil, Aang Nuh Gentur lalu menjawab, "Wios, teraskeun wae," atau "biarkan saja, nggak apa-apa, teruskan saja." Dengan penuh ketakutan kemudian sang supir berkata lagi, "Ini jembatannya putus Ang, mobil kita bakal ngejungkel kalau diteruskan." Lalu dijawab lagi oleh Aang Nuh Gentur dengan begitu santainya, "Iya, nggak apa-apa, teruskan saja." Tubuh sang supir kemudian menjadi berkeringat karena ia merasa tegang, karena ia benar-benar dihadapkan dengan buah si malakama. Kalau mobil diteruskan sementara jembatannya putus, niscaya mobilnya akan masuk ke dalam sungai tersebut. Namun jika ia berhenti sementara Aang Nuh Gentur memerintahkannya untuk meneruskan, maka ini adalah pilihan yang sulit. Ia tidak berani membantah perintah Aang Nuh Gentur. Maka sang supir kemudian pasrah sambil ia berucap, "Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mungkin umur saya sudah sampai di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, ya Allah." Mendengar sang supir berkata demikian, kemudian Aang Nuh Gentur bertanya, "Kenapa engkau membaca bacaan istirja? Siapa yang wafat?" tanya Aang Nuh Gentur. Kemudian sang supir menjawab, "Kita Ang,
Sebentar lagi kita berdua akan wafat karena kita akan nyemplung ke dalam sungai yang berarus deras itu. Ang Nuh Gentur kemudian berkata lagi, ah belum tentu, udah gas aja yang kenceng. Kemudian saat mobil mendekati jembatan yang putus itu, sang supir langsung menginjak gas dengan kencang. Kemudian ia mengikuti cara Ang Nuh Gentur yang memejamkan matanya. Maksudnya adalah mau memejamkan matanya ataupun enggak memejamkan matanya, mereka berdua sudah jelas akan masuk ke dalam sungai tersebut. Namun tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Mobil yang mereka kendarai tiba-tiba saja terbang melayang di udara dan melewati jembatan yang putus tersebut, dan sampailah mereka di seberang sungai dengan selamat. Kemudian dengan santai Ang Nuh Gentur bertanya, apa kita udah lewat jembatan? Sudah Ang, jawab sang supir. Kejebur ke sungai? Tanya Ang Nuh Gentur. Tidak Ang, jawab sang supir. Kamu tadi sudah membaca bacaan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kebalikan lagi atuh, dijeburkan aja ke sungai, kata Ang Nuh Gentur. Aduh jangan Ang, jawab sang supir sembari tersenyum lega. Setelah sampai di pesantren Kresek, kedatangan Ang Nuh Gentur disambut meriah oleh banyak santri di sana. Abuya Uci Turdusi yang pada saat itu sedang nyantri di sana juga ikut menyambut kedatangan beliau. Dari sinilah kemudian Abuya Uci Turdusi mendapatkan cerita dari supirnya Ang Nuh Gentur bahwa mobil yang mereka kendarai bisa terbang melewati sungai. Sebelum melanjutkan kisah karomah tentang Ang Nuh Gentur berikutnya, dimohon untuk para sahabat-sahabatku yang belum klik subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sedulurku. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku semua sekalian. Karomah yang kedua, sholat Jumat di atas air. Kisah ini diceritakan oleh saksi mata kejadian aneh tersebut, yaitu Ustadz Nanang. Dikisahkan pada suatu hari Ustadz Nanang hendak bersilaturahmi ke pondok pesantren sahabatnya yang berada di daerah Gentur Cianjur, dan rencananya nanti hendak berziarah ke makbaroh Ang Nuh Gentur. Akhirnya singkat kata, singkat cerita, dan juga singkat kuota, sampailah Ustadz Nanang di pondok pesantren Gentur tersebut. Namun kebetulan pada saat itu adalah hari Jumat dan waktu bertepatan mendekati sholat Jumat. Dan pada saat azan sholat Jumat mulai dikumandangkan, dan sebagai seorang muslim yang taat sudah berkewajiban untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid. Maka Ustadz Nanang segera bersiap-siap hendak menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang di sebelahnya ada kolam ikannya. Namun pada saat itu masjid tersebut sudah penuh dengan jamaahnya, sehingga sudah tidak ada tempat lagi untuk Ustadz Nanang sholat di masjid tersebut. Sedangkan waktu sudah mulai sangat mepet sekali. Ia kemudian segera bergegas untuk mencari tempat yang kosong untuk menjalankan sholat Jumat. Namun usahanya ternyata sia-sia karena sudah tidak ada tempat yang kosong yang ia temui, karena seluruh masjid sampai ke teras masjid sudah dipenuhi oleh jamaah. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ada satu orang yang datang menghampirinya dari belakang, dan orang itu kemudian berkata, "Gelarlah sajadahmu di situ," sambil menunjuk ke air kolam ikan yang berada di sebelah masjid tersebut. Tentunya ucapan dari orang itu membuat Ustadz Nanang semakin bingung, karena dalam batinnya ia berkata, "Bagaimana bisa saya sholat di atas air kolam itu? Yang ada juga saya bakal kejebur ke dalam kolam tersebut, dan kalau kejebur tentunya saya akan malu dilihat banyak orang." Berbagai pikiran berkecambuk di dalam benaknya. Kemudian saat melihat wajah orang yang menyuruhnya tersebut, hatinya semakin kaget karena wajahnya sangat mirip sekali dengan Ang Nuh Gentur yang sudah lama wafat, yang rencananya hendak ia ziarahi.
Seakan sudah tahu keraguan yang sedang dipikirkan oleh Ustadz Nanang, lalu orang itu segera mengambil sajadah Ustadz Nanang dan menghamparkannya di atas kolam sebelah masjid tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Sajadah itu terhampar dan tidak tenggelam. Lalu orang itu kemudian berkata lagi, "Sekarang duduklah kamu di sajadah itu." Kemudian dengan memberanikan diri dan berharap-harap cemas, lalu Ustadz Nanang mencoba menaiki sajadah yang terhampar di atas air tersebut. Dan tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Ustadz Nanang mampu berdiri di atas sajadah itu tanpa tenggelam atau tanpa basah sedikit pun. Kemudian ia duduk sembari mencari orang yang tadi menyuruhnya tersebut. Namun orang itu sudah tidak ada, seolah-olah menghilang di telan bumi. Lalu Ustadz Nanang mengikuti acara sholat Jumat sampai dengan selesai. Dan yang anehnya lagi, ia tetap bisa sholat Jumat di atas air tanpa tenggelam. Subhanallah, luar biasa. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, jika kita merujuk kepada Maha Guru Syekh As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anha, maka beliau pernah berkata, sesungguhnya orang-orang pilihan atau waliullah jika mereka wafat, tidak hilang dari mereka kecuali hanya jasad dan bentuknya saja. Adapun secara hakikatnya mereka akan hidup dalam kubur mereka. Dan ketika wali Allah itu hidup di dalam kubur mereka, sesungguhnya tidak lepas sedikit pun dari mereka ilmu, akal, dan kekuatan rohani mereka. Bahkan bertambahlah pada arwah-arwah mereka basyiroh, ilmu, kehidupan, ruhaniyah, dan tawajuh mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka wafat. Dan jika arwah-arwah mereka bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu hal atau hajat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memenuhinya dan mengabulkannya sebagai penghormatan kepada mereka. Para sahabat-sahabatku, dari penjelasan tersebut artinya adalah ketika wali Allah telah wafat, hakikatnya mereka masih hidup di dalam kuburannya, dan barokah serta karomah mereka masih tetap ada walaupun orangnya sudah tiada. Keberkahan mereka akan tetap ada dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu, bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, maka mereka melakukan sowan atau ziarah kubur ke makbaroh waliullah dengan mendoakan para waliullah dengan harapan ngalap barokah atau mendapatkan keberkahan dari waliullah tersebut. Namun harus digarisbawahi agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa dalam hal ini bukan kita meminta kepada kuburan waliullah, tetapi kita tetap harus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan barokah serta karomah para waliullah yang kita ziarahi, maka akan mempermudah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang karomah Aang Nu Gentur berikutnya, dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabatku. Karomah yang ketiga, secangkir kopi tidak habis diminum 1000 orang. Kisah ini diceritakan oleh seorang pemuda yang bernama Sona yang menjadi saksi mata kejadian aneh tersebut. Dikisahkan ketika Sona masih kecil dan berusia sekitar 4 tahun, lalu ia diajak oleh ayahnya untuk menghadiri sebuah acara pengajian yang diadakan oleh Aang Nu Gentur. Jamaah yang hadir pada saat itu sangatlah banyak sekali. Ada ratusan orang, bahkan sekitar 1000 orang jamaah yang dengan antusias menghadiri acara pengajian Aang Nu Gentur. Sebagian orang meyakini ada yang namanya tabaruk atau mencari keberkahan dari orang soleh atau dari ulama besar atau dari waliullah. Maka bekas minuman orang yang soleh itu mengandung keberkahan yang sangat luar biasa yang diyakini bisa menyehatkan dan juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga bisa melancarkan doa kita agar semakin mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada saat itu ada jamaah yang meminta tabaruk atau meminta keberkahan kepada Aang Nu Gentur. Maka pada saat itu Aang Nu Gentur kemudian memberikan secangkir kopi bekas minumannya kepada jemaah tersebut untuk ia minum. Namun ternyata bukan jamaah itu saja, tetapi sebagian besar jamaah yang lainnya juga ingin ngalap barokah dari Aang Nu Gentur dan ingin meminum secangkir kopi tersebut. Akhirnya secangkir kopi tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh jamaah untuk mereka minum.
Dan tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Secangkir kopi tersebut kemudian secara bergantian dibagikan dan diminum oleh seluruh jamaah yang hadir pada saat itu, yang berjumlah sekitar 1000 orang. Namun yang sangat aneh adalah secangkir kopi tersebut tidak habis-habis kendati sudah diminum oleh sekitar 1000 orang jamaah yang hadir pada saat itu. Subhanallah, luar biasa sekali karomah yang dimiliki oleh Aang Nuh Gentur ini. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, saya akan coba menjelaskan tentang tabaruk atau mencari keberkahan ini agar suatu saat nanti tidak terjadi kesalahpemahaman. Jadi kisah tentang tabaruk atau orang yang mencari keberkahan sudah ada pada zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Pada saat itu banyak orang yang mencari tabaruk Nabi dengan cara berebut dan meminum bekas air wudhu Nabi. Namun Nabi Allah Muhammad SAW tidak pernah marah dan juga tidak pernah membid'ahkan atau mengkafirkan mereka. Contoh lagi adalah sahabat Nabi Allah Muhammad SAW yang bernama Khalid bin Walid atau sang panglima pasukan kaum muslimin yang seumur hidupnya tidak pernah kalah dalam bertempur, juga melakukan tabaruk Nabi, yaitu menjadikan rambut Rasulullah SAW sebagai tabaruk, dan rambut Rasulullah tersebut disimpan di dalam helm tempurnya sehingga membuatnya bersemangat dan tidak pernah terkalahkan di medan laga. Bahkan dikisahkan ketika Rasulullah SAW selesai dibekam, lalu beliau menyuruh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anha untuk membuang bekas darah bekam beliau tersebut. Namun yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair adalah tabaruk Nabi atau mencari keberkahan Nabi Muhammad SAW. Maka ia tidak membuang darah Nabi tersebut melainkan meminumnya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak marah dan tidak menghukumnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Kenapa kamu meminum darah itu? Celakalah manusia daripada kamu dan terselamatkanlah kamu daripada manusia yang lainnya." Kemudian kisah tabaruk Nabi yang lain, yaitu yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Malik bin Sinan atau ayah Abu Sa'id Al-Khudri, telah menyedot darah dari pipi Rasulullah SAW kemudian menelannya. Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, "Ludahkanlah itu." Namun Malik bin Sinan kemudian menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meludahkannya." Kemudian ia kembali lagi bertempur di medan laga. Lalu Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Barang siapa ingin melihat seseorang dari penduduk surga, hendaklah ia melihat orang itu," sambil menunjuk kepada Malik bin Sinan. "Seseorang yang darahnya menyatu dengan darahku, maka api neraka tidak akan menyentuhnya." Malik bin Sinan kemudian gugur sebagai seorang syuhada. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, sebagai seorang muslim tentunya tahu bahwa hukum meminum darah adalah haram. Tetapi kenapa Rasulullah SAW tidak marah kepada para sahabatnya yang melakukan tabaruk Nabi atau mencari keberkahan Nabi tersebut dengan cara meminum darah Nabi? Jawabannya yang pertama adalah darah seorang nabi itu suci, dan keringat beliau Nabi Allah Muhammad SAW juga harum wangi seperti katsuri, dan seluruh tubuh Nabi Muhammad SAW itu suci. Dan alasan yang kedua adalah karena mahabbah atau kecintaan mereka para sahabat Nabi Allah Muhammad SAW kepada sang baginda Nabi Muhammad. Para sahabat yang melakukan tabaruk Nabi karena didasari oleh perasaan cinta dan mahabbah yang sangat luar biasa mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki jiwa yang sangat mulia dan menghargai kecintaan dan mahabbah mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak sampai hati untuk marah kepada mereka yang melakukan tabaruk Nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, para sahabat-sahabatku semua sekalian, mari kita semua mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya serta para wali-wali Allah, maka niscaya hidup kita semua akan berkah dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.